Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arum Kusumadeni dengan nomor NIM 2502010111217 dan kelas MJ 219 Manajemen S1. Saya di kelompok 1 dan akan mempresentasikan nomor soal N1. Soal nomor 1 adalah apakah terdapat hubungan yang signifikan antara pengeluaran R&D dan pendapatan perusahaan. Metode yang saya gunakan adalah uji korelasi Pearson. Karena kedua variabel berbentuk data numerik yaitu X dan Y. X adalah sebagai pengeluaran R&D dan Y sebagai pendapatan perusahaan. Maka metode yang digunakan adalah korelasi Pearson produk momen. Rumusnya sebagai berikut. Dari data diperoleh R sama dengan 0,9768. Nilai tersebut menunjukkan hubungan positif dan sangat kuat. Untuk mengetahui signifikannya digunakan uji T yang rumusnya seperti ini. Dengan N sama dengan 30. Dan rumus seperti ini sama dengan 17,64. Karena nilai signifikasinya adalah kurang dari 0,05, maka hipotesis 0 ditolak. Kesimpulan nomor 1 adalah terdapat hubungan yang signifikan dan positif antara pengeluaran R&D dan pendapatan perusahaan. Artinya, semakin besar pengeluaran R&D, secara umum semakin besar pula pendapatan perusahaan. Selanjutnya, nomor 2, yaitu memodelkan hubungan R&D dan pendapatan perusahaan. Metode yang digunakan adalah regresi linier sederhana. Satu variabel independen atau X yaitu pengeluaran R&D dan yang kedua adalah satu variabel dependen yaitu Y atau juga disebut dengan pendapatan perusahaan. Model yang digunakan adalah sebagai berikut. Hasilnya A sama dengan 5,52925 dan B adalah 0,04698. Sehingga persamaan regresinya adalah sebagai berikut. Tabel regresinya sebagai berikut. Nilai R kuadrat adalah 0,9542 atau 95,42%. Artinya 95,42% variasi pendapatan perusahaan dapat dijelaskan oleh pengeluaran R&D, sedangkan 4,58% sisanya dijelaskan oleh faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model tadi. Selanjutnya, nomor 3. Berapa pendapatan jika R&D $200.000? Metode yang saya gunakan adalah prediksi menggunakan persamaan linier, regresi linier. Persamaannya yaitu seperti tadi. Karena pengeluaran R&D sebesar $200.000, maka penghasilannya seperti ini. Jadi, Y sama dengan 14,93. Pendapatan yang diprediksi adalah sekitar 14,93 juta dolar. Nomor 4 adalah interpretasi koefisien regresi. Metode yang saya gunakan adalah interpretasi koefisien regresi. Persamaannya sebagai berikut. Yang menghasilkan konstanta yaitu 5,52925. Konstanta ini menunjukkan nilai pendapatan yang diprediksi ketika pengeluaran R&D yaitu 0. Jadi, ketika pengeluaran R&D dianggap $0.000, pendapatan yang diprediksi sebesar 5,5229 juta dolar. Yang kedua menghasilkan koefisien regresi yaitu 0,04698. Koefisien ini menunjukkan perubahan pendapatan akibat perubahan pengeluaran R&D.
yang artinya setiap peningkatan pengeluaran R&D sebesar $1.000 diperkirakan akan meningkatkan pendapatan perusahaan sebesar 0,04698 juta dolar atau sekitar 46,98 ribu dolar. Karena koefisiennya positif, hubungan antara R&D dan pendapatan juga positif. Perusahaan dapat melihat bahwa peningkatan anggaran R&D dalam data ini berkaitan dengan peningkatan pendapatan. Oleh karena itu, R&D dapat dipertimbangkan sebagai salah satu investasi perusahaan. Soal nomor 5 adalah uji normalitas yang pertama. Saya menggunakan Shapiro-Wilk test. Yang diuji adalah residual regresi, bukan data X dan Y secara langsung. Hipotesisnya yang H0 sama dengan residual distribusi normal. Kalau H1 sama dengan tidak berdistribusi normal. Hasilnya p-value sama dengan 0,8963. Karena 0,8963 adalah lebih dari 0,05, maka H0 tidak ditolak. Kesimpulannya, residual berdistribusi normal sehingga asumsi normalitas terpenuhi. Yang ketiga adalah uji homokedastisitas menggunakan Bloch-Pagan test. Tujuannya untuk mengetahui apakah varians residual konstan. Hipotesisnya H0 tidak terjadi heterokedastisitas. Kalau yang H1 terjadi heterokedastisitas. Hasilnya p-value sama dengan 0,8518 karena 0,8518 itu lebih dari 0,05, maka H0 tidak ditolak. Kesimpulannya tidak terdapat masalah heterokedastisitas sehingga residual dapat dianggap sebagai homokedastis. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.